Setiap orang pasti pernah mengalami masa terpuruknya, begitu pula dengan saya. Masa SMA, saya katakan sebagai masa jahiliyah atau masa kebodohan lah bagi saya sendiri. Saya bilang seperti itu karena saya melanggar prinsip saya sendiri yang telah saya bangun dan saya jaga selama bertahun-tahun lamanya. Prinsip itu adalah prinsip nggak mau pacaran. Nah, suatu hari pada kelas 11, saya menerima ajakan untuk berpacaran dari seorang perempuan. Awalnya biasa-biasa aja, tapi saat di pertengahan hubungan, saya terjadi sebuah pergolakan batin pada diri saya, sehingga hal itu menyebabkan tumpukan stres yang berkepanjangan. Setelah hubungan itu kandas, saya pikir tumpukan stres itu akan berhenti. Namun saya salah, karena tumpukan stres itu terus berlanjut sampai puncaknya saya merasa depresi. Nah, sehingga awalnya saya sering melukai diri sendiri sampai saya berpikir untuk menyudahi hidup saya sendiri. Namun akhirnya saya berhasil untuk menemukan jalan keluar dan akhirnya saya berhasil keluar dari fase tersebut. Dari cerita itu kita bisa lihat bahwa terpuruk apapun kita, pilihannya tetap ada di diri kita sendiri. Apakah kita ingin tetap hidup di dalam kesedihan atau kita ingin keluar dan menggapai cita-cita? Kamu pernah gak sih ngerasa punya tanggung jawab yang gede banget sampai kadang mikir kok semuanya numpuk ke gue ya? Nah, itu apa yang aku rasain pas aku jadi ketua ekstrakurikuler di sekolah. Awalnya fun-fun aja, tapi lama-lama kerasa berat karena satu masalah muncul. Pelatih kami jarang datang hamil 1 bulan lomba. Pas latihan pasti ada aja yang nanya, "Kak, pelatihnya mana?" Atau materi kita kapan lanjutnya? Aku sebagai ketua cuma bisa senyum sambil mikir, iya juga ya, kok dia gak pernah datang? Akhirnya aku dan wakil aku mulai diskusi panjang dan cari cara supaya eskul ini gak mandek gitu aja. Akhirnya beberapa hari selanjutnya kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan antara BPH dan semua anggota ekskul untuk membicarakan hal tersebut. Kita awalnya tegang karena bicarainnya lumayan sensitif. Tapi akhirnya kita cair karena kita semua mulai curhat dan ngasih pendapat masing-masing. Kita jujur tentang pelatih kita yang jarang banget datang ini. Dan surprisingly kami memutuskan untuk tetap lanjut latihan tanpa ada pelatih sementara waktu. Hari-hari latihan berjalan seperti biasa, kami latihan seperti biasa dan mengandalkan kemampuan kami masing-masing. Dan untungnya ada satu anggota kami yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak dan akhirnya membantu kami mengolah materi untuk lomba. Beberapa hari sebelum lomba, akhirnya pelatih kami datang. Dan untungnya kami udah punya materi lomba yang udah jauh jalannya, jadi kita tinggal ngerapihin aja tuh. Dan akhirnya lomba pun berjalan dengan baik. Di situ aku belajar bahwa keadaan yang tidak ideal tidak merusak keadaan. Justru orang-orang yang mau berjalan bareng sama kita sampai akhirnya keadaan itu sempurna. Tanggung jawab. Keberadaannya adalah hal mutlak. Tiada makhluk yang tak memilikinya. Tanggung jawab itu bagaikan akar pohon. Semakin lama usianya akan semakin menjalar, kuat dan besar akarnya. Tafsiran setiap orang pun berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai tantangan, ada pula yang melihatnya sebagai beban. Mereka yang melihatnya sebagai tantangan akan memunculkan api. Cemburu, maksudnya api tantangan. Dan mereka yang melihatnya sebagai beban akan memunculkan bom waktu yang namanya Stres, yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi depresi. Makanya kita harus bisa mengontrol stres. Kenapa sih harus kita kontrol? Biar bisa kita matiin dong bom waktunya. Selesaikan tanggung jawabmu dengan penuh semangat agar stres bisa kita kendalikan. Salah. Apinya.